Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 5, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, Tiago Levon telah membawa orang dan mengusir semua tamu. Semua staf di bar dikelilingi di sudut dan berjongkok di lantai. Rebecca melihat begitu banyak orang, dan mereka semua memegang senjata, dan wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan satu tangan dengan erat menggenggam lengan Nathan Lewis, sedikit gemetar. Jangan takut, Nathan Lewis menghibur Rebecca dengan lembut. Melihat Nathan Lewis keluar, Tiago Levon hendak melangkah maju untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh Nathan Lewis dengan matanya. Nathan Lewis tidak ingin Rebecca tahu bahwa dia mengenal Tiago Levon. Bagaimanapun, Tiago Levon bukan orang baik di mata orang biasa. Jika dia memberitahu orang tuanya bahwa dia bersama Tiago Levon, dia akan sangat marah. Tiago Levon langsung mengerti arti di mata Nathan Lewis, dan setelah melambaikan tangannya, orang yang menjaga pintu bar segera menyingkir. Nathan Lewis membawa Rebecca dan berjalan keluar di bawah pengawasan puluhan orang. Begitu keduanya berjalan keluar dari bar, mereka mendengar jeritan dan suara keras yang datang dari bar. Setelah menghentikan taksi, Nathan Lewis membawa pulang Rebecca. Dalam perjalanan kembali, Rebecca menatap Nathan Lewis dan mencoba membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu beberapa kali, tetapi setiap kali dia tidak bisa mengatakan apa-apa. "Mengapa kamu bekerja di tempat seperti ini?" Nathan Lewis adalah yang pertama berbicara. Rebecca menundukkan kepalanya, menggosok tangannya, menggigit bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, "Kakak Nathan, jangan memberitahu ibuku, jika kamu memberitahu dia akan marah." Nathan Lewis mengangguk. Rebecca memilah emosinya, dan kemudian melanjutkan, "Saya berutang 1 juta rentenir sekarang. Jika saya tidak pergi bekerja di tempat seperti itu, tidak ada cara untuk membayar kembali uang itu. Jika saya tidak dapat membayarnya, mereka akan datang kepadaku." Rebecca berkata, air mata jatuh. "Mengapa kamu berhutang begitu banyak uang?" Nathan Lewis sedikit mengernyit. Keluarga Rebecca tidak terlalu baik, jadi Rebecca Virigo sangat hemat sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menghabiskan uang dengan sembarangan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Ketika Nathan Lewis menanyakan hal ini, Rebecca semakin menangis dan berkata, "Ketika saya masih kuliah, saya bertemu dengan seorang pacar yang 2 tahun lebih tua dari saya dan senior saya. Dia butuh uang, jadi saya menggunakan identitas saya untuk meminjam rentenir, tapi siapa yang tahu bahwa setelah saya selesai meminjam uang, saya tidak pernah bisa menghubunginya lagi." Setelah Rebecca selesai berbicara, Nathan langsung mengerti, dia ditipu oleh yang disebut pacar itu. Pada saat ini, sopir taksi menghela nafas, "Hei, sekarang gadis kecil ini terlalu sederhana, terlalu mudah untuk mempercayai orang. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Saya mendengar tentang seorang gadis kecil 2 hari yang lalu. Karena rentenir, dia melompat ke sungai untuk bunuh diri. Rebecca, jangan menangis, aku akan membantumu menemukan jalan untuk uang ini." Nathan Lewis menepuk bahu Rebecca Virigo dengan lembut. Rebecca mengangkat kepalanya dan menatap Nathan Lewis dengan penuh rasa terima kasih. "Saudara Nathan Lewis, saya tahu Anda baru saja dibebaskan dari penjara, Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan, di mana ada begitu banyak uang. Jangan beritahu ibu saya, aku akan menemukan jalan sendiri. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Jika aku pergi, ibuku pasti tidak akan bisa hidup." Nathan Lewis tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kata-kata Rebecca masalah rentenir jutaan dolar, dia pasti akan membantu menanganinya. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan oleh William Smith, dan masih ada 10 juta di dalamnya. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, Nathan Lewis dapat mengikuti Tiago Levon untuk memintanya. Bagaimanapun, seluruh aula Zanse sekarang miliknya. Setelah kembali, sopir taksi tidak menerima uang Nathan, tetapi memandang Rebecca dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Gadis kecil, jika Anda ingin membuka, hal-hal besar dapat berlalu." Setelah berbicara, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan pergi. Melihat ke belakang taksi,
Nathan Lewis menghela nafas, masih banyak orang baik di dunia ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis, seorang kawan lama, membawa pulang Rebecca, dan menemukan bahwa Corey Wall masih mengobrol dengan orang tuanya di rumahnya. Awalnya, Nathan ingin Rebecca menstabilkan emosinya dan kemudian pulang, tetapi kali ini dia ingin langsung. Melihat Nathan Lewis dan Rebecca pulang bersama, Corey Wall dan Alston Lewis semua tercengang, hanya Helena Thier yang tidak bisa melihatnya, dan tidak ada perubahan ekspresi, tetapi berkata dengan ringan, "Nathan, kamu kembali. Apakah kamu kembali terlambat?" Alston Lewis di samping menarik lengan Helena Thier, Nathan Lewis dan Rebecca bersama, mereka kembali bersama. Ketika dia mengatakan ini, wajah Alston Lewis penuh dengan ekspresi. Ketika Helena Thier mendengar ini, dia juga langsung tersenyum dan berkata, "Nathan, kamu bisa pergi ke Rebecca, beritahu kami secara langsung, dan bahkan menyelinap pergi sendiri, apakah kamu ingin mengejutkan kami?" Nathan Lewis terkejut, terdiam beberapa saat, memikirkannya. "Saya ingin menjelaskan, tetapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Pada saat ini, hanya Corey Wall yang melihat bahwa wajah Rebecca muram, dan dia menangis, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, "Rebecca, apakah kamu tidak akan bekerja lembur? Dan mengapa kamu menangis? Kamu berbau alkohol." Pertanyaan itu membuat Rebecca panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Bibi Corey, Rebecca tidak bekerja lembur. Dia pergi minum dengan rekan-rekannya. Akibatnya, orang-orang itu terus meminumnya. Aku tahu dan membawa Rebecca kembali." Petik 2. Nathan Lewis buru-buru berbohong. Ketika Corey Wall mendengar ini, dia buru-buru bangkit dan melihat tubuh Rebecca, matanya penuh perhatian, "Rekan macam apa kalian semua? Mengetahui bahwa Anda tidak bisa minum, terlalu banyak minum Anda." Melihat ibunya sangat gugup tentang dirinya, Rebecca tidak tahan lagi, memeluk Corey Wall dan menangis lagi. Corey Wall menghibur Rebecca, "Rebecca, jika tidak bahagia di tempat kerja, jangan melakukannya, sungguh rekan kerja yang rusak." Corey Wall berpikir bahwa Rebecca sedang diganggu oleh rekan-rekannya dan merasa dirugikan. Bagaimanapun, Rebecca sudah lama tidak bekerja, dia adalah pendatang baru, dan banyak perusahaan menggertak pendatang baru. "Ya, Rebecca, jangan menangis, ini bukan masalah besar, mari kita berhenti. Besok, Paman Louis akan pergi ke Wali untuk mencari pekerjaan untuk Nathan, dan biarkan dia mengajak Anda. Kamu adalah lulusan mahasiswa, dan kami takut tidak punya pekerjaan." Helena Thier juga buru-buru membujuk Rebecca. "Besok saya akan bertanya bersama, seharusnya tidak ada masalah, bagaimanapun juga, orang ini adalah kawan lama saya." Alston Lewis juga berkata, "Semakin banyak orang membujuk Rebecca, semakin sedih Rebecca menangis, hanya Nathan sendiri yang tahu mengapa Rebecca menangis." Corey Wall tidak punya pilihan selain membawa pulang Rebecca. "Nathan Lewis, kamu harus tidur lebih awal. Aku akan membawamu ke rumah Paman Garil besok dan memintanya mencari pekerjaan untukmu." Ngomong-ngomong, aku juga bertanya pada Rebecca, anak ini sangat sulit. Helena Thier menghela nafas lega, "Kamu tidak bisa menggertak Rebecca di masa depan, bersikap baiklah kepada orang lain." Paman Garil yang disebutkan oleh Helena Thier adalah rekan seperjuangan Alston Lewis, Lucas Garil. Lucas Garil pergi melaut dengan subsidi veteran untuk berbisnis. "Bu, aku, oke. Ayo tidur." Helena Thier tidak mendengarkan Nathan dan pergi. Nathan Lewis sedikit tidak berdaya. Dia selalu menganggap Rebecca sebagai saudara perempuannya, dan dia tidak memiliki hubungan yang lebih dengan Rebecca. Sekarang dia tidak tahu bagaimana memberitahu orang tuanya. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, Nathan Lewis juga kembali ke kamarnya untuk tidur. Teluk Denuo tidak bisa pergi ke sana untuk waktu yang singkat, dia takut orang tuanya akan marah. Dini hari berikutnya, Helena Thier berteriak, "Nathan Lewis, cepat bangun, berpakaian lebih baik, jangan ceroboh, pamanmu Garil secara khusus meminta hari libur untuk kita." "Mengerti." Nathan Lewis membuka matanya dan berkata. Setelah sarapan sederhana, mereka bertiga bergegas keluar pintu, naik taksi, dan menuju rumah Lucas Garil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Garil tinggal di komunitas Phoenix Manor yang relatif terkenal di Gruyères. Harga rumah rata-rata di sini lebih dari $10.000. Sebuah rumah dapat dengan mudah berharga lebih dari $1 juta. Orang-orang mampu membelinya. Nathan Lewis, setelah kamu sampai di tempat itu, bersikaplah manis dan sopan. Bagaimanapun, kami meminta bantuan. Dalam situasimu, sulit untuk mencari pekerjaan.
Tidak ada perusahaan yang mau menemukan seseorang yang telah dipenjara. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu. Di dalam mobil, Helena Tier terus memberitahu Nathan Lewis, karena takut Nathan Lewis melakukan kesalahan. Oke, jangan katakan sepatah kata pun, apa yang salah dengan berada di penjara? Apakah buruk dihakimi sebagai seseorang setelah berada di penjara? Saya telah mengikuti kasih sayang Lucas Garril selama bertahun-tahun, ini jelas tidak masalah. Petik 2. Alston Lewis berbicara dari kursi penumpang. Dia menoleh dan berkata kepada Helena Tier. Dia takut omelan Helena Tier akan membuat Nathan Lewis kesal, terutama ketika dia menyebutkan masalah masuk penjara, lagi pula Nathan Lewis sudah cukup masuk penjara. Kalian berdua sangat penuh kasih sayang, mengapa kamu tidak melihatnya datang menemuimu dalam beberapa tahun terakhir? Tidakkah kamu tahu bagaimana kita hidup beberapa tahun terakhir ini? Helena Tier sedikit tidak senang. Nathan Lewis telah dipenjara selama beberapa tahun terakhir. Hari-hari telah menurun, tetapi Lucas Garril belum pernah terlihat. Oke, jangan salahkan Lucas Garril, saya tidak memberitahu dia, saya tidak memberitahu situasi rumah kita, dan dia tidak tahu alamat rumah kita, bagaimana melihatnya. Saya tidak terburu-buru baginya, tidak ada orang seperti Lucas Garril sekarang. Alston Lewis adalah orang yang lebih kuat, dan dia adalah pemimpin pasukan saat itu. Jadi dia menjadi seperti ini sekarang, dan malu untuk berbicara dengan rekan-rekannya. Jika bukan karena pencarian pekerjaan Nathan Lewis, dia tidak akan datang untuk memohon pada Lucas Garril. Bukannya kamu tidak tahu tentang putra ayah saya. Saya akan memperhatikannya ketika saya sampai di sana. Ketika saya mendapatkan uang dari pekerjaan, kehidupan keluarga akan lebih baik, kata Nathan Lewis kepada Helena Tier. Sekarang Nathan Lewis memiliki 10 juta di sakunya, tetapi dia tidak bisa memberi. Tahu orang tuanya. Lagi pula, uang itu tidak bisa dijelaskan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya tidak akan percaya. Lagi pula, 3 tahun hidupnya di penjara terlalu legendaris. Pada saat ini, di sebuah villa 2 lantai di Phoenix Manor, Lucas Garril, yang berusia 50-an, mengenakan seragam militer dan sedang merapikan di depan cermin. Di sofa, seorang gadis berusia awal 20-an terlihat cukup bagus, dengan tubuh tinggi, mengenakan piyama kotak-kotak, dan setengah berbaring di sofa bermain dengan ponselnya. Ayah, apa kamu merokok? Seragam militer yang rusak dari bertahun-tahun yang lalu masih dipakai. Gadis itu melirik Lucas Garril dan berkata, gadis ini adalah Leana Garril, putri tunggal Lucas Garril. Ayahmu akan melihat seorang kawan yang sedang bergandengan tangan, jadi dia hanya mengeluarkannya dan memakainya, tetapi perutnya terlalu besar, dan pakaiannya tidak muat. Seorang wanita parubaya keluar dari dapur dengan sepiring buah mengenakan gaun hitam dengan kemeja putih di dalamnya, sepasang stoking berwarna rohu dan sepatu hak tinggi, jelas gaun kera putih profesional, ditambah riasan ringan, usianya terlihat sangat muda. Gadis ini adalah istri Lucas Garril, Diana Ferron, yang bekerja sebagai manajer penjualan di perusahaannya. Lucas, siapa kawan seperjuangan ini? Saya mendengar bahwa beberapa rekan seperjuangan Anda berkembang dengan baik. Anda berjalan-jalan sedikit lagi dan membiarkan mereka membantu. Mungkin perusahaan kami akan dapat mengatasi situasi ini. Jika tidak, itu akan bangkrut setelah periode perlawanan. Diana Ferron meletakkan buahnya dan bertanya pada Lucas Garril dengan cemas. Jangan khawatir, kali ini monitor lama kami yang datang ke rumah. Kami belum bertemu selama beberapa tahun, jadi tolong bersikap sopan. Lucas Garril berkata dengan tidak sabar kepada Diana Ferron. Pemimpin pasukan lama. Kalau begitu mungkin sekarang sudah berkembang dengan baik. Saya ingat Anda menyebutkan sebelumnya dan menyelamatkan hidup Anda. Kemudian, setelah keluar dari tentara, dia terjun ke dunia politik. Diana Ferron terus bertanya, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Yah, hanya saja aku belum berhubungan dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak tahu apa yang terjadi. Lucas Garril mengangguk, mungkin sudah menjadi pejabat tinggi sekarang, aku akan berada di sini sebentar lagi, dan kamu dapat berbicara tentang masa lalu. Diana Ferron memandang Leana Garril di sofa dan berkata, pergi dan ganti baju, lekas pergi ke pakaian, akan ada tamu di rumah sebentar lagi, apa yang kamu lakukan seperti ini? Dan ayahmu, ketua kelas yang lama, memiliki seorang putra, dan ketika saatnya tiba, mereka dapat berkumpul. Ups, Bu, berhenti bicara, aku punya pacar sekarang, kamu tidak tahu itu benar-benar menjengkelkan. Leana berdiri dari sofa dan melihat dengan tidak sabar ke arah kamar tidur. Kamu gadis, aku tidak melakukannya untukmu,
Daniel Nuno hanyalah seorang manajer penjualan perusahaan, bisakah itu sama? Diana Veron berteriak dari belakang. Leana Garil tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memasuki kamar tidur, dia menutup pintu dengan paksa. Anak ini sangat tidak patuh, gumam Diana Veron, dan kemudian berkata kepada Lukas, "Lukas, aku akan mencuci buah, kamu ingat menelepon untuk memesan hotel, lebih baik makan siang bersama." Oke, Lukas Garil mengangguk. Segera, keluarga Nathan Lewis tiba. Setelah membunyikan bel pintu, Lukas Garil bergegas membuka pintu. Ketika Alston Lewis dan Lukas Garil bertemu, keduanya tertegun sejenak, dan kemudian berpelukan dengan erat. "Pemimpin pasukan lama, aku sangat merindukanmu. Kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dan rambutmu telah memutih." Lukas Garil tertawa. "Haha, anakmu juga, semakin gemuk. Dengan ukuranmu saat ini, kamu berani memakai seragam militer." Alston Lewis tertawa dan meninju Lukas Garil. Lukas Garil menatap Helena Thier dan Nathan Lewis. Ketika dia melihat bahwa Helena Thier memiliki mata yang tidak melihat, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tertegun sejenak. Melihat ini, Alston Lewis buru-buru memperkenalkan, "Ini istri saya, Helena Thier, yang jatuh sakit beberapa tahun yang lalu dan kehilangan penglihatannya." Lukas Garil buru-buru berkata kepada Helena Thier, "Halo, ipar perempuan, cepatlah dan duduk di kamar." Helena Thier tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi, "Oke, saya sering mendengar Louis berbicara tentang masa lalu Anda di rumah. Jika tidak ada monitor lama, saya akan bereinkarnasi sekarang." Lukas Garil buru-buru membantu berjalan ke pintu bersama Helena Thier. "Paman Garil, biarkan aku datang." Nathan Lewis melangkah maju dan mengantar Helena Thier. "Ini anakku Nathan Lewis," kata Alston Lewis. "Yah, orang yang berbakat, seperti ayahmu saat itu." Lukas Garil melirik Nathan Lewis dan tertawa. Nathan Lewis mengikuti sambil tersenyum. Lukas Garil memberinya kesan yang baik, dan senyum di wajahnya tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah kata-kata Lukas Garil, ekspresi Alston Lewis dan Helena Thier sedikit berubah, tetapi itu hanya sekilas. "Lukas, apakah teman lama sudah ada di sini?" Diana Veron keluar dari dapur dengan sepiring buah lagi dan buru-buru menyapanya. "Ini istriku Diana Veron." Lukas Garil memperkenalkan Alston Lewis. "Halo kakak dan adik." Alston Lewis tersenyum sedikit. Diana Veron tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa Alston Lewis mengenakan pakaian biasa dan rambut abu-abu, dan dia tidak memiliki keagungan pejabat tinggi. Melihat Helena Thier yang mengikuti Nathan Lewis, mereka semua polos dan sederhana, seperti orang biasa. Apakah menjadi pejabat tinggi sekarang menjadi sesederhana itu? Diana Veron bergumam dalam hatinya. "Untuk apa kamu tercengang? Temanku berbicara denganmu." Lukas Garil melihat bahwa Diana Veron tercengang, jadi dia menarik tangan dan berkata, "Oh, halo kakak, halo ipar, duduk, aku akan mencuci buah untukmu." Diana Veron menjawab dan buru-buru menyapanya dengan senyuman. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Memeriksa Hukou. "Lukas, jangan terlalu sopan. Kami sangat malu mengganggu kalian tiba-tiba." Alston Lewis merasa sangat malu ketika melihat Lukas Garil sangat antusias. "Lewis, apa yang memalukan tentang ini? Kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika Anda datang kepada saya, anggap saja itu sebagai rumah Anda sendiri. Saya akan memesan hotel di siang hari, dan mari kita makan yang enak," kata Lukas Garil sambil menuangkan teh untuk Alston Lewis. Pada saat ini, Leana Garil keluar, berganti pakaian olahraga, terlihat sangat muda dan energi. Leana Garil melirik dan menatap Nathan Lewis. Dia menatap Nathan dengan seksama, dan dia terlihat sangat kotor, seperti orang desa. "Leana, panggil Paman Lewis," kata Lukas Garil kepada Leana Garil. "Halo Paman Lewis." Leana memanggil tanpa sadar, seluruh orang tampaknya tidak peduli, dan ada jejak penghinaan di matanya. "Kamu nak, kenapa?" Lukas melihat sikap Leana dan hampir marah, tetapi Alston Lewis menghentikannya. "Oke." Alston Lewis buru-buru menghentikan Lukas Garil dan mengangguk ke Leana dengan senyum di wajahnya. Kedua keluarga itu duduk dan mengobrol bersama, dan jelas bahwa Leana sedikit tidak nyaman. "Saudara Lewis, saya mendengar bahwa setelah Anda pensiun dari tentara, Anda telah berkecimpung dalam politik. Setelah bertahun-tahun, Anda pasti menjadi kader tingkat biro sekarang." Diana Veron bertanya pada Alston Lewis. Ketika Diana Veron bertanya, wajah Alston Lewis memerah, dan dia tersenyum canggung. "Tidak, saya sudah pensiun."
Berapa umur Anda untuk pensiun? Ini terlalu dini, bukan? Diana Veron berkata dengan kaget. Oke, omong kosong apa? Ajukan pertanyaan, periksa rumah tangga. Lucas Garril memelototi Diana. Faktanya, begitu Alston Lewis dan yang lainnya memasuki pintu, Lucas Garril menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membuka perusahaan dan mengikuti berbagai pejabat sepanjang tahun. Alston Lewis tidak memiliki status resmi seperti itu sama sekali. Hanya saja dia tidak menunjukkannya, karena dia tahu bahwa istrinya adalah orang yang sombong. Jika dia tahu bahwa keluarga Alston Lewis adalah orang biasa, dia akan langsung memalingkan wajahnya. Aku hanya bertanya dengan santai, aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu cemas? Diana Veron memutar matanya ke arah Lucas Garril, dan kemudian terus menghadap Alston Lewis. Kakak Lewis, pada level berapa kamu pensiun? Diana Veron bertanya kepada Alston Lewis, mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya, belum lagi dia meminta bantuan, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia tersenyum canggung, saya dipecat. Alston Lewis menempatkan pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir. 10 telah dikatakan, pada saat ini, Alston Lewis tidak memikirkan apa yang harus hilang atau tidak. Wajahnya sekarang tidak berharga baginya. Ketika Diana Veron selesai mendengarkan, senyum di wajahnya segera menghilang, dan dia memutar matanya. Sebaliknya, Lucas tampak terkejut. Lewis, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda telah melalui begitu banyak tahun ini? Semuanya sudah berakhir, dan sekarang Nathan telah keluar, saya tidak pikir saya meminta Anda untuk membantu saya. Bisakah Anda menemukan pekerjaan untuknya? Tanya Alston Lewis dengan ekspresi rendah hati. Mantan tahanan, perusahaan mana yang berani memintanya sekarang? Sebelum Lucas Garril berbicara, Diana Veron cemberut. Sekarang sikap Diana Veron benar-benar berbeda dari awal. Lucas Garril juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Alston Lewis berkata dengan tergesa-gesa, jika itu memalukan, saya akan membiarkan dia pergi ke lokasi konstruksi untuk mencari pekerjaan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pemimpin pasukan lama, sejujurnya, perusahaan saya menghadapi beberapa kesulitan sekarang. Jika saya tidak bisa mengatasinya, saya khawatir itu akan bangkrut. Merekrut Nathan Lewis akan juga tunda dia. Lucas Garril berkata sambil menghela nafas. Ketika Alston Lewis mendengar ini, dia segera berkata dengan malu, Lucas, aku benar-benar membuatmu kesulitan, jangan khawatir tentang pekerjaan Nathan Lewis, apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Apa yang terjadi, bisakah kamu menyelesaikannya? Diana Veron mencibir. Aku, Alston Lewis tersipu malu. Diam. Lucas menatap Diana Veron dengan tegas, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, Lewis, jangan perhatikan orang-orang bodoh ini, perusahaan saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan dekorasi Fuyao, dan hasilnya adalah pembayaran untuk barangnya dipotong oleh mereka, dan sekarang rantai modal putus, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Namun, tentang pekerjaan Nathan Lewis, saya meminta Leana untuk pergi ke perusahaan mereka untuk bertanya. Perusahaan mereka adalah perusahaan grup, tunjangan kesejahteraan perlakuannya bagus, biarkan Nathan masuk dan mulai perlahan dari bawah. Ayah, saya hanya seorang salesman, bagaimana saya bisa memiliki keterampilan apapun, jangan membuat masalah untuk saya. Kata-kata Lucas baru saja selesai, Leana berkata dengan sedih. Kamu tidak memiliki keterampilan, bukankah Daniel Nuno seorang manajer penjualan? Sebagai manajer tidak bisakah dia mempekerjakan seorang karyawan? Lucas Garril bertanya, dia, oke, itu saja, jika Daniel Nuno bahkan tidak memiliki kemampuan, saya pikir kalian berdua tidak cocok. Menunggu Leana Garril berbicara, Lucas Garril mengancam langsung ke Leana. Ketika Leana mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya bisa cemberut dengan marah. Lucas, Leana susah payah untuk masuki perusahaan itu, bukankah kamu menyebabkan masalah bagi anakmu? Selain itu, ini adalah perusahaan grup besar, dapatkah mantan tahanan masuk? Diana Veron melirik Nathan, dan kemudian sangat tidak puas dan berkata kepada Lucas Garril. Nathan sangat tidak nyaman mendengarkan Diana Veron, tetapi Lucas Garril adalah orang yang baik, dan Nathan Lewis tidak bisa marah. Ayah, aku mengatakan hal-hal buruk di depan. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya masuk. Jika aku bisa mendapatkan wawancara, maka terserah padaku. Leana memutar matanya, bangkit dan pergi, dan kembali ke kamar tidur. Lewis, gadis ini hanya bercanda, jangan tersinggung. Lucas Garril menjelaskan kepada Alston Lewis dengan sedikit malu. Alston Lewis tersenyum masam,
dia telah mencapai titik ini, apalagi yang bisa dia salahkan. Lukas, maaf mengganggumu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Alston Lewis tahu bahwa tidak ada artinya tinggal di sini, dan dia tidak dapat menyebabkan konflik di keluarga orang. Lewis, saya sudah memesan hotel, mari makan bersama, kata Lukas Garil buru-buru. Tidak, kamu sedang sibuk. Alston Lewis melambaikan tangannya. Nathan Lewis juga membantu Helena Tier untuk berdiri. Lukas Garil juga tahu bahwa sikap istri dan putrinya memang tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum meminta maaf. Ketika saya punya waktu, saya akan minum dengan Anda sendirian. Lukas Garil mengantar keluarga Alston Lewis berjalan keluar. Diana Veron sedang duduk di sofa tanpa bergerak. Paman Garil, apa nama perusahaan yang berhutang padamu? Nathan Lewis bertanya pada Lukas Garil setelah berjalan keluar pintu. Itu disebut dekorasi Fuyao, apakah kamu mengenal siapapun di sana? Lukas Garil bertanya dengan curiga. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, tidak, tapi aku akan mencobanya dan meminta akun untuk Paman Garil. Nathan, Paman Garil mengambilnya dari hatimu, dan kamu akhirnya keluar dari situ, kamu bisa melanggar hukum. Kamu tidak bisa melakukannya lagi, berbakti kepada orang tuamu, jangan khawatir tentang urusanku. Lukas Garil berpikir bahwa Nathan Lewis akan meminta akun dengan kasar, bagaimanapun juga, Nathan Lewis baru saja keluar dari penjara dan berkata aku mungkin mengenal beberapa bajingan atau semacamnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tersenyum, jangan khawatir, Paman Garil, saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Lukas Garil tersenyum dan menepuk bahu Nathan, jika Anda memiliki hati ini, Paman akan melakukannya. Berbahagialah. Berangkat dari rumah Lukas Garil, Alston Lewis menghela nafas sedikit, Nathan, Paman Garil adalah orang yang baik. Jika kamu menemukan pekerjaan besok, bekerja keras dan jangan biarkan orang memandang rendah dia. Melihat bahwa Alston Lewis diambil oleh Lukas Garil, istri dan putrinya sangat marah, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Siapapun yang membuat dirinya tidak kompeten, harus bertanya kepada orang lain. Yah, begitu. Nathan Lewis mengangguk. Bagaimana dengan anak itu Rebecca? Dalam situasi hari ini, aku tidak berani memintanya, kata Helena Tier sedikit tertekan. Awalnya setuju untuk membantu Rebecca mencari pekerjaan bersama, tetapi sekarang saya tidak mengatakannya kepada Rebecca. Ketika Alston Lewis mendengar ini, dia menyalakan sebatang rokok dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak tahu bagaimana. Mengikuti Corey Wall. Bu, ayah, jangan khawatir tentang itu, saya akan menemukan cara untuk pekerjaan Rebecca. Jika saya dapat memasuki perusahaan, saya dapat membawanya masuk. Melihat ini, Nathan Lewis menghibur orang tuanya. Itu satu-satunya cara. Alston Lewis mengangguk. Dia menghentikan taksi dan pulang. Nathan Lewis duduk di mobil dan mengirim pesan ke Tiago Levon, memberitahunya tentang Lukas Garil dan meminta Tiago Levon untuk pergi ke dekorasi Fuyao untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah selesai, Nathan Lewis meletakkan ponselnya, memejamkan mata sedikit dan beristirahat. Segera, Nathan Lewis dan yang lainnya kembali ke rumah. Pada saat ini, Rebecca berjalan mondar-mandir di gerbang, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Nathan bertanya dengan aneh ketika dia melihat Rebecca di pintu. Kakak Nathan, aku. Rebecca hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa Alston Lewis dan Helena Tier juga turun dari mobil, jadi dia menutup mulutnya. Ketika Alston Lewis melihat Rebecca di pintu, dia pikir dia sedang menunggu mereka dan bertanya tentang pekerjaan, jadi dia tersipu dan berkata kepada Nathan, Nathan, bicaralah dengan Rebecca, aku akan pulang dengan ibumu dulu. Alston Lewis tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Rebecca, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penatua, dan dia berjanji pada dirinya kemarin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa hari ini. Ketika Alston Lewis dan Helena Tier pergi, Nathan bertanya kepada Rebecca, Rebecca, apakah ada yang salah? Kakak Nathan, aku takut, rentenir itu akan datang kepadaku, aku takut ibu akan mengetahuinya. Rebecca berkata dengan cemas kepada Nathan dengan air mata di matanya. Jangan takut, Rebecca, aku di sini, mereka di sini, aku akan menanganinya untukmu. Nathan menepuk Rebecca dengan lembut dan berkata dengan nyaman. Kakak Nathan, kamu jangan berkelahi, aku tidak ingin kamu ditangkap untukku. Rebecca hanya bisa mengandalkan Nathan sekarang, tetapi dia tidak ingin Nathan bertarung untuk urusannya. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung.
Nathan tersenyum kecil. Tepat ketika Nathan sedang berbicara dengan Rebecca, sebuah kendaraan off-road tiba-tiba berhenti di depan mereka, dan 4 pria besar keluar dari mobil. Salah satu dari mereka mengenakan rantai emas besar, dengan kepala pendek dan ekspresi garang di wajahnya. Ketika Rebecca melihat orang-orang ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Nathan. Gadis kecil, bagaimana uangnya disiapkan? Jika kamu tidak mengembalikan uang hari ini, aku akan memindahkan barang-barang di rumahmu. Pria dengan rantai emas itu bertanya kepada Rebecca. Aku tidak punya uang, bisakah aku mendapat beberapa hari tenggang? Rebecca bertanya dengan takut-takut. Tidak, bahkan tidak untuk sehari. Jika kamu tidak memiliki barang berharga di rumah, maka kamu bisa ikut denganku. Melihat bahwa kamu sangat cantik, kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Pria dengan rantai emas selesai, meraih langsung ke Rebecca, mengabaikan keberadaan Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tepat ketika pria itu mengulurkan tangannya, Nathan Lewis meraihnya. Aku akan memberimu uang yang dia berutang padamu, jangan lakukan itu, kata Nathan Lewis ringan kepada pria dengan rantai emas. Kamu memberikannya. Pria itu memandang Nathan Lewis dari atas ke bawah, melihat Nathan Lewis mengenakan pakaian biasa, tidak lebih dari 200 dan mencibir, apakah kamu tahu berapa banyak dia berutang kepada kami? 1 juta, kata Nathan Lewis. 1 juta tidak cukup. Pria dengan rantai emas mendengus dingin. Bagaimana mungkin itu tidak cukup? Anda memberitahu saya minggu lalu bahwa saya membayar kembali 1 juta. Rebecca buru-buru bertanya dengan keras ketika dia mendengarnya. Minggu lalu adalah minggu lalu, bukankah saya perlu bunga atas uang saya? Sekarang 1,3 juta, bahkan tidak kurang 1 sen pun. Pria dengan rantai emas itu mengangkat mulutnya sedikit dan berkata dengan nada menghina. Ketika Rebecca mendengarnya, seluruh orang tercengang. Minggu ini, harganya naik 300.000. Bahkan jika dia adalah mesin cetak uang, dia takut dia tidak akan dapat membayar lintah darat. Oke, 1,3 juta, aku akan memberikannya padamu, kata Nathan Lewis ringan. Melihat jawaban Nathan Lewis dengan sangat gembira, pria itu tertegun sejenak, dan bahkan mata Rebecca terbuka lebar, menatap Nathan Lewis dengan tidak percaya. Kakak Nathan, dari mana kamu punya begitu banyak uang? Rebecca tahu bahwa Nathan Lewis tidak bisa memiliki uang sebanyak itu. Dia baru saja keluar dari penjara beberapa hari yang lalu, dan dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin ada jutaan? Pria dengan rantai emas mendengar apa yang dikatakan Rebecca, dan segera menatap Nathan Lewis dengan galak dan berkata, wah, apakah kamu yakin punya uang? Jika kamu berani bermain denganku, kamu harus tahu konsekuensinya, kan? Dengan mengatakan itu, pria itu mengeluarkan belati dan dengan lembut menggaruk dagunya. Melihat pihak lain mengeluarkan belati, wajah Rebecca menjadi lebih pucat karena ketakutan, dan dia bersembunyi di belakang Nathan dengan erat. Sudah kubilang untuk memberikannya padamu, aku pasti akan memberikannya padamu, pergi saja ke bank bersamaku untuk menarik uang. Wajah Nathan Lewis, tanpa panik sedikit pun. Pria dengan rantai emas melihat bahwa Nathan sangat tenang, dan tidak bisa menahan sedikit kekaguman di matanya dan berkata, oke, melihat bahwa kamu juga seorang pria, aku akan mempercayaimu dan pergi ke bank denganmu. Setelah pria dengan rantai emas selesai berbicara, dia melangkah ke samping untuk pergi, dan setelah melihat sekilas, seorang adik laki-laki membuka pintu mobil. Ayo pergi, masuk ke mobil. Pria dengan rantai emas menggelengkan kepalanya. Rebecca, pulanglah, jangan beritahu ibumu dan orang tuaku, aku akan kembali sebentar lagi. Nathan berbalik dan berkata dengan lembut kepada Rebecca. Kakak Nathan. Rebecca meraih lengan Nathan Lewis, matanya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nathan Lewis tersenyum sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Melihat mobil pergi, Rebecca menangis. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Nathan Lewis dibawa pergi. Segera, mobil itu membawa Nathan Lewis ke pintu bank. Ingat, jangan mempermainkanku, kami akan menunggumu di luar. Pria dengan rantai emas mengancam Nathan Lewis. Nathan Lewis mengabaikannya dan berjalan langsung ke bank. Pada saat ini, banyak orang di lobi bank melakukan bisnis, dan Nathan Lewis hanya bisa mengantri di belakang. Tuan, jika Anda ingin menarik uang, Anda bisa pergi ke ATM, jadi Anda tidak perlu mengantri. Seorang anggota staf bank berkata dengan sangat sopan kepada Nathan Lewis. Saya akan menarik banyak uang, tetapi saya tidak bisa mengeluarkannya dari ATM. Nathan Lewis tersenyum sopan. Pak,
Berapa banyak yang Anda tarik? Tanya staf. Lebih dari 1 juta. Begitu suara Nathan Lewis jatuh, banyak orang di antrian di depannya langsung berbalik untuk melihatnya. Lagi pula, lebih dari 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis. Pada saat ini, di tim depan, seorang wanita berpakaian modis dan berpakaian agak centil berteriak pada Nathan. Wanita itu juga mengenakan kacamata hitam besar, menutupi separuh wajahnya. Siapa kamu? Nathan Lewis sedikit mengernyit dan menatap wanita itu. Ini aku, Bianca Cili. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Nathan, tiba-tiba menyadari, ternyata itu kamu, aku bahkan tidak mengenalinya. Bianca Cili adalah teman sekelas Nathan Lewis di sekolah menengah, dan mereka berdua masih berada di meja yang sama. Saat itu, Bianca Cili sangat ceroboh, tapi tidak sekarang. Sangat bergaya, Bianca Cili melirik Nathan Lewis, dan kemudian berkata dengan sedikit mencibir di matanya, saya mendengar bahwa Anda berada di penjara, kapan Anda keluar? Di tempat umum seperti itu, jelas bahwa dia ingin menghina Nathan. Ketika mereka berdua berada di meja yang sama, Bianca Cili ini juga menulis surat cinta untuk Nathan Lewis. Bagaimanapun, ayah Nathan Lewis berpolitik pada waktu itu, dan keluarganya tidak buruk. Banyak gadis menyukai Nathan Lewis. Hanya saja Nathan Lewis tidak terlalu memperhatikan Bianca Cili sama sekali, karena Bianca Cili saat itu tidak menonjol sama sekali. Baru keluar beberapa hari, Nathan Lewis tersenyum ringan dan menjawab dengan jujur. Begitu kamu keluar, kamu datang untuk mendapatkan lebih dari 1 juta. Kamu benar-benar kaya, Bianca Cili mencibir. Nathan Lewis hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, kapan Anda datang ke Gruyères? Saya mendengar bahwa Anda tidak akan pergi ke sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Ya, saya tidak pergi ke sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama, tetapi saya jauh lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi seperti Anda, kata Bianca Cili sambil menunjuk seorang pria gemuk yang duduk di kursi di sampingnya. Itu pacarku, pemilik perusahaan dengan aset puluhan juta. Aku akan mengajukan kartu hari ini, dan aku akan mengurus uangnya di masa depan. Bianca Cili tampak bangga. Meskipun setengah baya dia terlihat lebih tua dari ayahnya, tetapi dia tidak merasa ada yang salah, selama pihak lain punya uang. Nathan Lewis memandang pria parubaya yang gemuk itu, dan hanya tersenyum, selamat, Anda telah menemukan pacar yang kaya. Meskipun Nathan Lewis hanya tersenyum sedikit, Bianca Cili merasakan ledakan di hatinya. Jijik, dia merasa bahwa Nathan Lewis menertawakannya. Tuan, jika Anda menarik lebih dari $500.000, Anda perlu membuat janji terlebih dahulu. Apakah Anda sudah membuat janji? Setelah staf bank tahu bahwa Nathan Lewis adalah seorang tahanan yang baru saja dibebaskan, nada suaranya menjadi sedikit keras. Saya memiliki kebutuhan mendesak, jadi saya tidak membuat janji. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Nathan Lewis bertanya kepada staf bank. Nathan Lewis, apa yang kamu lakukan dengan lebih dari $1 juta dengan tergesa-gesa? Kamu tidak terlihat seperti memiliki 1 juta. Kamu tidak akan datang ke sini untuk berpura-pura, kan? Bianca Cili mencibir. Nathan Lewis mengabaikannya, tetapi mengeluarkan kartunya dan berkata kepada staf bank, saya memiliki 10 juta di kartu ini, dan sekarang saya hanya ingin menarik 1,3 juta. Dapatkah Anda mengakomodasi? 10 juta. Apa kamu bercanda? Apakah kamu punya 10 juta? Kamu hanya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Bianca Cili mencibir dan menatap Nathan Lewis dengan jijik. Dan staf bank juga sedikit tidak sabar, dan berkata dengan wajah dingin, bahkan jika Anda memiliki 20 juta, ini adalah aturan bank, Anda tidak bisa. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, staf tiba-tiba melihat kartu di tangan Nathan Lewis, seluruh orang tercengang, dan kemudian matanya melebar. Karena kartu bank diberikan kepada Nathan Lewis oleh William Smith, dan William Smith adalah orang terkaya di Gruyères. Kartunya memiliki tanda khusus yang jelas, staf bank dapat melihatnya sekilas. Ini adalah kartu bank keluarga Smith, dan jika Nathan Lewis bisa memegang kartu bank keluarga Smith, dia pasti bukan orang biasa. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Tuan, duduk di sini sebentar, saya akan segera bertanya kepada manajer. Melihat kartu di tangan Nathan Lewis, sikap staf tiba-tiba berubah 180 derajat. Oke, Nathan Lewis mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat, dan anggota staf buru-buru pergi untuk meminta instruksi kepada manajer. Kali ini, Bianca Cili sedikit bingung,
dia tidak mengerti mengapa staf bank ini tiba-tiba begitu sopan kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis, apakah kamu benar-benar punya 10 juta? Melihat perubahan sikap anggota staf yang tiba-tiba, Bianca Silly bertanya pada Nathan Lewis dengan ragu. Apa urusanmu? Nathan Lewis tersenyum dingin. Nathan Lewis, izinkan saya memberitahu Anda, memalsukan dokumen keuangan adalah ilegal. Anda adalah mantan tahanan, bagaimana Anda bisa memiliki 10 juta dolar? Jangan pikir saya tidak tahu, keluarga Anda masih hidup di komunitas lama, dan ayahmu sekarang menyapu jalan untuk orang-orang, bagaimana kamu bisa memiliki 10 juta? Bianca Silly tidak akan pernah percaya bahwa Nathan Lewis benar-benar memiliki 10 juta. Jika dia benar-benar punya uang, apakah dia akan tetap hidup dalam komunitas yang rusak seperti itu? Dan Nathan Lewis baru saja keluar dari penjara, dan tidak mungkin menghasilkan 10 juta dalam beberapa hari. Dia merasa bahwa Nathan Lewis pasti sengaja berpura-pura berada di depannya karena alasannya, itu sebabnya dia mengatakan ini. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Bianca, mereka juga memandang Nathan Lewis dengan rasa ingin tahu. Hari-hari ini, mereka semua menggunakan kartu itu untuk menarik uang. Jika ada uang di kartu itu, mereka akan tahu setelah cek. Tidak ada seorang pun benar-benar cukup bodoh untuk memalsukan kartu bank itu. Setelah beberapa saat, staf bank yang baru saja pergi datang dengan seorang pria parubaya, yang mengenakan kacamata dan sedang terburu-buru. Halo Pak, saya manajer bank ini. Ada yang bisa saya bantu? Pria parubaya itu berjalan ke Nathan Lewis dan bertanya dengan sangat sopan. Saya ingin menarik 1,3 juta, tetapi saya tidak punya janji. Bisakah saya menariknya? Nathan Lewis berkata dan menyerahkan kartu itu kepada manajer bank. Setelah melihat kartu bank, ekspresi manajer bank sedikit berubah. Ya, Tuan, Anda tidak perlu membuat janji, tetapi kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu sekarang. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain segera. Tuan, datang ke kantor saya untuk beristirahat dulu. Ayo pergi. Petik 2. Nathan Lewis mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini, Bianca Silly tercengang. Dia menghentikan manajer bank dan berkata, apa yang terjadi dengan bank Anda? Mengapa Anda dapat menarik uang tanpa janji? Dia hanya seorang mantan tahanan. Anda bahkan tidak memeriksa apakah telah ada uang di kartunya, apakah Anda setuju? Jika demikian, saya juga akan mengambil 1 juta sekarang. Bianca Silly berteriak dengan agresif, dan kemudian berkata kepada pacarnya, suami, kami juga akan mengambil 1 juta. Pacar Bianca Silly datang, melirik Nathan Lewis, dan juga mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada manajer bank. Saya juga punya 10 juta di kartu ini, dan saya harus mengambilnya sekarang. Manajer bank bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan ringan, Anda tidak dapat mengambil tanpa janji. Kalimat ini membuat Bianca Silly marah. Ini hanyalah standar ganda di tempat kejadian. Nathan Lewis memiliki 10 juta di kartunya, dan dia dapat menarik uang tanpa membuat janji. Mereka juga memiliki 10 juta di kartunya, tetapi mereka harus membuat janji. Bank rusak macam apa kamu? Saya ingin mengeluh kepada Anda, mengapa dia bisa membuat janji tanpa membuat janji? Kami juga memiliki 10 juta di kartu kami, tidak bisakah Anda? Mendengarnya, Bianca Silly berteriak, pria ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi tidak perlu membuat janji, dan Anda hanya pelanggan biasa, tidak ada yang sebanding. Manajer bank berkata dengan acuh tak acuh. Paru-paru Bianca Silly mengembang, dan matanya tiba-tiba melebar, dia adalah VIP tertinggimu. Apakah kamu salah? Dia hanya seorang mantan tahanan, hanya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kartu pria ini adalah kartu khusus keluarga Smith. Kami hanya mengenali kartunya dan bukan orangnya. Apakah Anda pikir Anda dapat membandingkannya dengan keluarga Smith? Jejak penghinaan melintas di mata manajer bank. Kata-kata manajer bank membuat Bianca Silly tertegun sejenak, dan semua orang di sekitar mereka berseru. Anda harus tahu bahwa keluarga Smith adalah orang terkaya di Gruyères. Tidak heran anggota staf mengubah sikapnya ketika dia melihat kartu di tangan Nathan Lewis. Dengan kartu keluarga Smith, apalagi datang ke bank untuk menarik uang secara langsung, selama panggilan telepon dilakukan, bank akan mengirim seseorang untuk mengirimkan uang secara langsung. Pelanggan seperti ini semua adalah target bank-bank besar. Dan ketika pacar Bianca Silly mendengar bahwa Nathan Lewis memegang kartu kustom dari keluarga Smith, wajahnya langsung pucat.
Jika Nathan Lewis benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Smith, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kartu keluarga Smith? Dia pasti telah mencurinya, atau dia pasti telah mengambilnya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Smith. Bianca Silly tidak percaya, Nathan Lewis hanyalah orang biasa, dan dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Smith? Melihat Bianca Silly masih berteriak, wajah manajer bank menjadi dingin. Penjaga keamanan, usir mereka. Segera, dua penjaga keamanan datang dan mengusir Bianca Silly, dan pacar Bianca Silly juga diusir. Apa yang terjadi di sini? Apa hubungan antara teman sekelasmu dan keluarga Smith? Tanya pacar Bianca Silly cemas. Aku belum pernah mendengar bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Smith. Jika dia ada hubungannya dengan keluarga Smith, dia tidak akan masuk penjara. Baru beberapa hari sejak dia keluar ada hubungannya dengan keluarga Smith. Saya pikir dia pasti telah mengambil kartu bank. Ya, manajer bank ini idiot, kata Bianca Silly dengan marah. Oke, tidak peduli apakah dia mengambilnya atau tidak, ayo pergi. Pacar Bianca Silly tidak ingin terjerat. Jika Nathan Lewis benar-benar terkait dengan keluarga Smith, maka dia akan kurang beruntung. Bianca Silly dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank. Mereka telah menunggu di luar untuk melihat orang-orang Nathan Lewis, dan mereka segera menyambut mereka. Bos Ken, kebetulan sekali, saya tidak berharap bertemu di sini. Pria dengan rantai emas itu berkata sambil tersenyum. Ternyata Gofir, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya pacar Bianca Silly. Ada orang yang berutang uang kepada kita, dan kita sedang menunggunya untuk menarik uang. Kata Gofir enteng. Oh, tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku punya waktu untuk minum bersama. Setelah pacar Bianca Silly selesai berbicara, dia menarik Bianca Silly dan ingin pergi. Lagi pula, orang-orang ini bukan orang baik, dan dia tidak ingin memiliki terlalu banyak urusan dengan orang-orang ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Bianca Silly tidak bergerak, tetapi bertanya dengan heran, apakah orang yang berutang uang padamu bernama Nathan Lewis? Nathan Lewis. Gofir tertegun, tetapi dengan cepat menjawab, iya, sepertinya itu disebut Nathan Lewis, dia berutang 1,3 juta pada kami. Ketika Bianca Silly mendengar ini, dia sangat senang sehingga dia hampir melompat. Aku berkata, mengapa Nathan Lewis harus menarik 1,3 juta hari ini? Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan terjebak di dalamnya. Bianca Silly mencibir, lalu berkata kepada Gofir, mengapa dia berhutang pada kalian semua? Petik 2. Gofir tidak menjawab Bianca Silly, tetapi melihat ke arah Bos Ken di sisi lain. Bos Ken itu tersenyum, ini pacarku. Ketika Gofir mendengarnya, dia langsung tersenyum, karena itu pacar Bos Ken, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itu adalah wanita yang meminjam riba dari kami, ini dia bukan karena dia berutang kepada kami. Ternyata itu rentenir, jadi kamu bisa meminta bunga lebih banyak. Nathan Lewis memiliki 10 juta di kartunya. Bianca Silly berbisik kepada Gofir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. 10 juta. Gofir tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya bersinar gembira. Apakah benar-benar 10 juta? Lihat anak itu, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Bianca Silly buru-buru menjelaskan, apa yang kamu lakukan untuk menipu? Dia ada di bank sekarang. Dia mengatakannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik 1,3 juta. Bukankah itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki uang di kartunya? Masuk akal. Gofir memberikan anggukan. Oke, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, ayo cepat. Bos Ken menarik Bianca Silly dengan keras. Apa yang kamu takutkan? Mari kita lihat di sini sebentar, tunggu Nathan Lewis keluar, lalu pergi. Aku ingin melihat apakah Nathan Lewis benar-benar memiliki 10 juta. Bianca Silly mendorong dengan keras, dia tidak ingin pergi, dia juga ingin melihat penampilan memalukan Nathan Lewis untuk sementara waktu. Bos Ken tidak punya pilihan selain berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Nathan Lewis keluar dengan tas besar penuh uang. Melihat Nathan Lewis keluar dengan tas besar di tangannya, Gofir membawa seseorang untuk segera menyambutnya. Melihat ini, Bianca Silly juga mengikuti. Dia ingin melihat apakah Nathan Lewis benar-benar mengeluarkan uangnya. Ketika Nathan Lewis melihat bahwa Bianca Silly tidak pergi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Wah, mana uangnya? Gofir bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis melemparkan tas di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas putih di tas itu terbuka.
Melihat begitu banyak uang, mata anak buah Gauffir menjadi merah. Kemudian Bianca Cili juga sedikit terkejut. 1,3 juta, semuanya ada di sini, kata Nathan Louis ringan. Anak buah Gauffir buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gauffir. Wah, 1,3 juta mungkin tidak cukup. Meskipun Gauffir benar-benar ingin mengambil uang itu, tetapi setelah mengetahui bahwa Nathan Louis sebenarnya memiliki 10 juta, dia ingin memeras lebih banyak. Apa maksudmu? Nathan Louis mengerutkan kening. Tidak masuk akal, saya hanya salah menghitung bunga, dan sekarang saya membutuhkan 2 juta dengan pokok dan bunga. Mulut Gauffir sedikit terangkat. Wajah Nathan Louis menjadi dingin, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Nathan Louis, bukankah kamu punya 10 juta? 2 juta bukan apa-apa, masuk saja dan ambil beberapa. Bianca Cili memandang Nathan Louis dan berkata dengan sombong. Nathan Louis mengabaikan Bianca Cili itu, tetapi berkata kepada Gauffir, 1.300.000, jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya lagi. Nathan Louis membungkuk untuk mengambil uang dan menyimpannya lagi. Nak, uang ini bukan milikmu lagi, kamu tidak bisa memindahkannya. Gauffir mengangkat kakinya dan menginjak kantong uang. Kedua anak buahnya di samping segera mengulurkan tangan dan meraih bahu Nathan Louis, mencoba mengendalikan Nathan Louis. Tetapi mereka berdua terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mengguncang Nathan Louis sedikit pun. Mata Nathan Louis berkedip, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kedua laki-laki itu, dan meremasnya dengan lembut, ada suara tulang yang pecah, dan kedua laki-laki itu menjerit kesakitan dalam sekejap. Mereka yang berani menyentuhku, mencari kematian. Melihat ini, wajah Gauffir tenggelam, dan dia menendang Nathan Louis. Bunuh dia, bunuh dia. Bianca Cili sangat senang ketika dia melihat ini, dia berteriak. Bang! Tapi siapa tahu, saat Gauffir mengangkat kakinya, Nathan Louis juga menendangnya keluar, dan yang terakhir datang lebih dulu dan menendang keluar Gauffir. Segera setelah Nathan Louis memutar tangannya, lengan kedua laki-laki itu tiba-tiba dipelintir seperti putaran, dan suara ratapan yang menyakitkan datang langsung dari mulut keduanya. Pada saat ini, hanya ada satu laki-laki yang tersisa, yang sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan melarikan diri. Preman-preman ini tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Nathan Louis perlahan berjalan menuju Gauffir. Pada saat ini, wajah Gauffir pucat, dan organ dalamnya seperti pisau yang dipelintir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Untuk melihat Nathan Louis berjalan ke arahnya, Gauffir sangat ingin bangun, tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Nathan Louis terlalu berat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di belakangku adalah geng Margot, dan pemimpin geng kita adalah Sergio Firo. Gauffir melihat wajah muram Nathan Louis, dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menyebut geng Margot. Sergio Firo, Nathan Louis mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota geng Margot, aku dapat menyelamatkanmu, tetapi sekarang kamu tidak memiliki kesempatan. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia menginjaknya dengan satu kaki dan langsung hancurkan kaki Gauffir, bahkan keterampilan medis terbaik pun tidak dapat dihubungkan. Ah, rasa sakit yang parah membuat Gauffir menjerit putus asa, terus-menerus berguling-guling di tanah. Melihat tindakan kejam Nathan Louis dengan wajah dingin, Bianca Cili ketakutan, tubuhnya gemetar putus asa, dan matanya penuh horor. Adapun Bos Ken, dia berkeringat deras dan kakinya sedikit gemetar. Nathan Louis mengambil uang itu di tanah, tetapi hanya menatap Bianca Cili dengan dingin, dan dengan satu pandangan itu, Bianca Cili merosot ke tanah dengan ketakutan. Melihat Bianca Cili seperti itu, Nathan Louis mencibir, langsung masuk ke bank, dan menyetor uangnya lagi. Ketika Nathan Louis kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Rebecca masih di sana bersama Corey Wall. Rebecca melihat Nathan Louis kembali, dan buru-buru menyambutnya dengan penuh semangat. Rebecca hanya ingin bertanya pada Nathan Louis, tetapi ingat bahwa ibunya masih di sana, jadi dia tidak berbicara. Nathan, kemana kamu pergi? Rebecca telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kalian berdua berjalan-jalan dan mengobrol dengan baik. Helena Thier menegur dengan sedikit ketidakpuasan ketika dia mendengar bahwa Nathan telah kembali. Bu, aku sudah berurusan dengan sesuatu. Nathan Louis menjelaskan. Bibi, aku pergi dengan kakak Nathan Louis. Rebecca membawa Nathan Louis dan berjalan keluar. Sekarang dia ingin tahu bagaimana Nathan Louis menangani masalah ini. Oke, ayo pergi, aku ingin mengobrol denganmu, dan kemudian kita akan makan malam di rumahku.
Helena Thier mengangguk dengan gembira. Nathan Louis pergi dengan Rebecca, dan Helena Thier berkata dengan ekspresi lega, Bibi Kauri, saya pikir kedua anak ini adalah pasangan yang cocok. Saya pikir mereka juga tidak buruk, hahaha. Kauri Woil juga tertawa. Saudara Nathan, apakah orang-orang itu mempermalukanmu? Apakah mereka memukulmu? Rebecca bertanya dengan penuh semangat. Setelah berjalan keluar pintu, tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang riba, tidak apa-apa. Saya akan bekerja keras di masa depan. Saya akan pergi ke wawancara besok. Jika saya bisa, saya akan membawa Anda ke sana. Saya akan mencari pacar di masa depan, dan aku juga akan tetap membuka mataku. Nathan Louis tersenyum sedikit. Rebecca mengangguk, menatap Nathan Louis dengan sedikit cinta, tetapi Nathan Louis tidak memandangnya. Nathan Louis hanya menganggap Rebecca sebagai saudara perempuannya dan tidak punya pikiran lain, jadi dia tidak ingin Rebecca salah paham. Tepat ketika Nathan mengikuti Rebecca Virigo ke bawah di komunitas, tiba-tiba telepon berdering, itu Ariana. Nathan, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak di Villa Teluk Genuo? Saya bertanya kepada penjaga keamanan dan mengatakan bahwa Anda semua sudah pergi. Ariana pergi ke Teluk Genuo untuk menemukan Nathan Louis dan menemukan bahwa Nathan Louis tidak ada di sana. Orang tua saya tidak terbiasa tinggal di sana, jadi saya kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh, ada banyak tetangga di lingkungan ini, semuanya adalah kenalan. Nathan Louis berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tua meninggalkan Villa Teluk Genuo. Oh, Ariana mendengus, jelas sedikit kecewa. Setelah beberapa obrolan lagi, Nathan Louis menutup telepon. Kakak Nathan, apakah itu pacarmu? Rebecca bertanya dengan suara rendah setelah Nathan menutup telepon. Nathan Louis tertegun, tidak tahu bagaimana menjawab Rebecca, apakah Ariana adalah pacarnya sekarang. Nathan sendiri tidak tahu, lagi pula, keduanya belum secara resmi menjalin hubungan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat Nathan Louis tertegun, Rebecca tersenyum, jangan katakan jika tidak mau, tidak masalah. Nathan Louis hanya tersenyum dan tidak berbicara. Setelah berjalan dengan Rebecca sebentar, keduanya kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Gruyères, Leon Cale berbaring di ranjang rumah sakit dengan kebosanan. Dia tidak ingin tinggal di rumah sakit, dia ingin pulang, tetapi ayahnya Jonas Cale tidak setuju dan bersikeras membiarkannya pulih di rumah sakit. Lagi pula, dengan sumber keuangan keluarga Cale, bahkan jika Leon Cale tinggal di rumah sakit selama setahun, itu tidak akan menjadi masalah. Tepat ketika Leon Cale bosan, pintu bangsal didorong terbuka, dan Shania Gwen masuk dengan kotak makan siang. Kakak Leon, saya punya kabar baik untuk Anda, kata Shania Gwen segera setelah dia memasuki pintu. Kabar baik apa? Leon Cale bertanya. Nathan Louis diusir dari Villa Teluk Genuo, dan dia mungkin berselisih dengan Ariana, kata Shania Gwen dengan penuh semangat. Kenapa? Leon Cale juga sangat gembira. Jika Nathan Louis tidak dilindungi oleh keluarga Smith, maka Nathan Louis tidak akan berarti apa-apa. Dia ingin membunuh Nathan Louis, hanya dalam hitungan menit. Kenapa lagi? Saya kira Ariana tidak memandang rendah Nathan Louis lagi. Mungkin dia hanya menggoda Nathan Louis, lagi pula, keduanya tidak dalam keluarga yang sama, jadi bagaimana mungkin Ariana menyukainya. Pagi ini, penjaga keamanan di Villa Teluk Genuo berkata, orang tua Nathan Louis pergi dengan barang-barang mereka dan kembali ke komunitas asli. Kata Shania Gwen, hahaha, itu bagus. Leon Cale tertawa keras, ketika saya menjadi lebih baik, mari kita lihat bagaimana saya membunuh Nathan Louis, saya ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Keesokan paginya, Lucas Garil menelepon, dia telah meminta Leana untuk menjemput Nathan Louis dan pergi ke perusahaan Leana bersama. Ketika Alston Louis mendengar ini, dia buru-buru mendesak Nathan untuk bangun. Nathan, kamu harus berperilaku baik hari ini. Ini adalah perusahaan besar. Jika kamu benar-benar ingin dapat bekerja di dalamnya dan menjadi manajer departemen di masa depan, kamu akan dapat menetap di masa depan. Alston Louis mendesak Nathan. Dimengerti, ayah. Nathan Louis mengangguk, dan mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya di tubuhnya. Kamu wawancara, bagaimana kamu bisa memakai pakaian ini? Alston Louis sedikit mengernyit, pakai jas, cepatlah. Ayah, aku tidak punya jas. Nathan Louis tidak memiliki kebiasaan mengenakan jas sama sekali, jadi dia tidak membelinya. Ini adalah Helena Thier yang datang dan berkata kepada Nathan, omong kosong, kenapa tidak ada? Kamu lupa jas 3 tahun lalu, sudah disiapkan untukmu menikah, dan hasilnya. Helena Thier mengatakan ini,
dan buru-buru menutup mulutnya. Wawancara Nathan Lewis hari ini, dia tidak ingin membicarakan masa lalu. Segera, Nathan Lewis mengenakan setelan yang dibelinya 3 tahun lalu. Meskipun sudah cukup tua, itu masih sangat baru. Lagi pula, Nathan Lewis belum pernah memakainya sekalipun. Anakku tampan dalam setelan jas, ayolah. Alston Lewis menepuk bahu Nathan Lewis. Nathan, datang dan biarkan ibu menyentuh. Helena Tier tidak bisa melihatnya, dan hanya bisa menyentuhnya dengan kedua tangan, merasakan Nathan Lewis dalam setelan jas. Pada saat ini, di lantai bawah di rumah mereka, sebuah BMW seri 3 merah diparkir di gerbang. Di depan mobil, Leana memandang komunitas yang relatif bobrok dengan jijik. Tempat jelek macam apa ini, baunya sampai mati, dan masih hidup di dalamnya. Leana mengerutkan kening dan mencubit hidungnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah pikirkan, tetapi dia bahkan memintaku untuk menjemputnya. Leana bergumam, dan melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Leana mengenakan pakaian profesional dan kakinya yang indah terbuka, yang menarik perhatian banyak orang, sementara Leana penuh dengan penghinaan orang-orang yang keluar dari komunitas ini. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Nathan Lewis masih belum turun, Leana Garil menelepon Alston Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Alston ini adalah panggilan yang diminta Leana Garil dari Lucas Garil. Setelah Alston Lewis menjawab panggilan itu, Leana Garil berkata dengan kasar, jam berapa ini, berapa lama kamu ingin aku menunggu? Apakah keluargamu yang memohon padaku dan memintaku untuk menunggu? Setelah Leana Garil selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Alston Lewis berbicara. Di sisi lain, setelah Alston Lewis menjawab telepon, dia tertegun sejenak, dan wajahnya sedikit malu. Bagaimanapun, pada usianya, dia dimarahi oleh seorang gadis kecil, dan dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia berpikir bahwa Nathan Lewis harus bergantung pada orang lain. Alston Lewis menanggungnya. Ayah, siapa yang menelepon? Nathan Lewis bertanya. Ini Leana, mereka menunggu di bawah, kamu cepat turun. Ingat untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Alston Lewis mendesak Nathan Lewis untuk turun. Nathan Lewis turun dan melihat bahwa Leana Garil sedang menunggu di pintu, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku membuatmu menunggu lama. Leana Garil melihat Nathan Lewis dan segera wajahnya pucat pasi, jika bukan karena kata-kata ayahku, aku tidak akan terlalu malas untuk menjemputmu. Lihat apa yang kamu kenakan. Jas dinasti mana yang terlalu kuno? Nathan Lewis sedikit mengernyit berkerut, tapi masih menahan amarahnya dan berkata, saya membeli ini 3 tahun lalu, tapi saya belum memakainya, ini masih baru. Yang baru, masih memakai setelan kuno seperti saat ini. Leana Garil cemberut, lalu mengapa aku tidak pergi dan berganti pakaian? Kata Nathan Lewis, lupakan, jam berapa, masuk ke mobil. Leana Garil membuka pintu mobil dengan wajah dingin dan langsung duduk di atasnya. Nathan Lewis ingin duduk di kuris penumpang, tetapi baru saja membuka pintu, tetapi dihentikan oleh Leana, duduk di belakang. Nathan Lewis mengerutkan kening, dan kemudian duduk di belakang, sementara Leana Garil tidak menunggu Nathan Lewis untuk duduk diam, dan bergegas keluar dengan tendangan akselerator. Untungnya, Nathan Lewis punya waktu untuk melihat, kalau tidak dia akan jatuh. Ingat, kamu tidak bisa mengatakan kamu mengenalku ketika kamu tiba di perusahaan, dan aku tidak peduli apakah kamu bisa mewawancara atau tidak. Itu semua tergantung pada kemampuanmu. Jangan berharap aku membantumu. Aku cukup untuk memperkenalkan Anda ke perusahaan untuk wawancara. Dalam perjalanan, Leana Garil mengikuti Nathan Lewis untuk berbicara banyak. Yang paling penting adalah untuk menjaga Nathan Lewis dari mengatakan dia mengenalnya, karena dia takut Nathan Lewis akan mempermalukan dirinya. Oke, Nathan Lewis baru saja menjawab dengan kata yang bagus. Segera, mobil tiba di perusahaan Leana Garil, yang merupakan perusahaan kolektif dengan selusin lantai di seluruh kantor. Rovon Chemical Co., Ltd. Nathan Lewis mengangkat kepalanya, melihat nama perusahaan besar itu, dan sedikit mengernyit. Ini adalah perusahaan keluarga Smith. Jika Nathan Lewis ingat dengan benar, perusahaan Rovon Chemical ini juga merupakan bisnis keluarga Smith. Dia ingat bahwa Ariana tampaknya telah menyebutkan bahwa ini adalah hari ulang tahun Ariana, dan perusahaan yang didirikan oleh William Smith karena Ariana dianggap sebagai hadiah ulang tahun. Ariana Smith adalah ketua dan badan hukum perusahaan ini, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen dan jarang datang ke perusahaan ini. Ya, ini adalah perusahaan keluarga Smith,
orang terkaya di Gruyères. Merupakan kehormatan besar untuk bekerja di sini. Berbagai keuntungannya jauh lebih baik daripada perusahaan lain, kata Leanna Garil dengan sangat bangga. Nathan Louis tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Leanna Garil menuju perusahaan. Segera setelah berjalan ke pintu, melihat seorang pemuda tampan, tinggi dan tampan dengan setelan jas berdiri di pintu. Orang ini adalah pacar Leanna Garil, Daniel Nuno. Leanna, kenapa kamu ada di sini hari ini? Setelah Daniel Nuno melihat Leanna Garil, dia langsung menyapanya dengan senyum di wajahnya. Jangan katakan itu, ayahku memintaku untuk menjemput putra kawan seperjuangannya. Leanna Garil cemberut, sedikit tidak senang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno memandang Nathan Louis di belakang Leanna Garil, jejak penghinaan melintas di matanya, dan kemudian dia meraih tangan Leanna Garil dan berjalan maju. Nathan Louis hanya bisa mengikuti di belakang, sementara Daniel Nuno dan Leanna Garil berbisik. Jika Anda tidak ingin dia bekerja di sini, saya hanya akan menggeseknya selama wawancara. Bagaimanapun, hari ini adalah wawancara saya, kata Daniel Nuno dengan suara rendah. Jangan terlalu jelas, atau dia akan memberitahu ayahku, dan ayahku akan membunuhku lagi. Orang ini baru saja keluar dari penjara, jadi tolak saja dia dengan masalah ini. Leanna Garil juga berbisik dengan Daniel Nuno. Mereka takut Nathan Louis akan mendengarnya, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Nathan Louis telah mendengarkan setiap kata dari percakapan antara keduanya. Kemampuan mendengarkan Nathan Louis tidak sebanding dengan orang biasa. Nathan Louis di belakang tertawa dingin. Nathan Louis tidak peduli apakah dia bisa diwawancarai atau tidak. Dia hanya mengikuti. Setelah mengikuti Leanna Garil dan yang lainnya ke lantai daftar penjualan, Leanna Garil menunjuk ke Daniel Nuno, dan kemudian berkata kepada Nathan Louis, kamu pergi bersamanya, ingat apa yang aku katakan, jangan beritahu siapapun kamu kenal. Saya, Nathan Louis mengangguk, lalu mengikuti Daniel Nuno ke kantor wawancara. Pada saat ini, sudah ada banyak orang menunggu di luar, dan orang-orang ini semua ada di sini untuk wawancara. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan grup dengan manfaat yang baik, jadi saya pikir ada banyak orang yang datang, termasuk beberapa mahasiswa dari universitas terkenal. Tunggu di luar sebentar, seseorang akan memanggilmu. Setelah Daniel Nuno berkata, dia berjalan langsung ke kantor, sementara Nathan Louis menemukan kursi dan duduk untuk beristirahat. Bung, apakah kamu juga di sini untuk wawancara? Duduk di sebelah Nathan Louis, seorang pemuda berkacamata bertanya pada Nathan Louis. Ya, Nathan Louis mengangguk. Kamu lulus dari sekolah mana? Saya tahu bahwa banyak orang yang diwawancarai kali ini adalah lulusan dari universitas terkenal. Lihatlah gadis yang mengenakan rok. Saya mendengar bahwa dia berasal dari Universitas Gibbon, dan pria dengan ransel itu berasal dari Universitas Weldori. Pria muda itu mengikuti Nathan Louis dengan ekspresi iri. Saya dari sekolah bisnis Gruyères. Nathan Louis tersenyum kecil. Siswa dari Gruyères. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, kamu berani datang ke perusahaan ini untuk wawancara dengan ijazahmu. Kamu benar-benar berani. Universitasmu tidak sebagus aku. Pemuda itu memandang ke arah mata Nathan Louis menunjukkan sedikit kebanggaan. Dia akhirnya menemukan seseorang dengan gelar yang tidak sebagus miliknya. Nathan Louis tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang gadis dengan pakaian kerja datang dan berkata kepada semua orang dalam wawancara, semuanya, berikan resume Anda, dan saya akan memanggil semua orang untuk wawancara secara berurutan. Resume itu dikumpulkan, hanya Nathan Louis yang duduk diam. Tuan ini, di mana resume Anda? Gadis itu melihat bahwa Nathan Louis diam, jadi dia bertanya. Aku tidak menyiapkan resume. Nathan Louis berkata dengan ringan. Melihat bahwa Nathan Louis tidak menyiapkan resume untuk wawancara, mata gadis itu bersinar karena terkejut, tetapi dia masih bertanya dengan keras, Tuan, siapa nama Anda? Saya akan memanggil Anda nanti. Nama saya Nathan Louis. Gadis itu mengangguk, berbalik dan berjalan ke kantor. Semua orang memandang Nathan Louis seperti orang idiot. Pada kesempatan ini, mengenakan setelan usang dan tidak menyiapkan resume, bagaimana mungkin dia diwawancarai? Hanya pemuda yang baru saja berbicara dengan Nathan Louis yang memandang Nathan Louis dengan sedikit aneh, dan kemudian tiba-tiba berbisik, Bung, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dan telah melewati pintu belakang? Nathan Louis tercengang, bertanya-tanya mengapa pemuda itu menanyakan ini. Kamu pasti melewati pintu belakang, kalau tidak kenapa kamu tidak menyiapkan resumemu, dan orang yang membawamu ke sini barusan,
aku melihatnya sebagai eksekutif di perusahaan ini, tidak heran kamu begitu tenang. Wajah pria itu sedikit tersanjung. Sambil tersenyum, dia mengeluarkan sekotak permen karet dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis juga sopan, dia mengambilnya langsung dan memakannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bung, jika Anda benar-benar terkait, dapatkah Anda mengucapkan kata yang baik kepada saya untuk sementara waktu? Jika saya dapat diterima, saya akan mengundang Anda ke hotel besar untuk makan. Pemuda itu memandang penuh harap. Nathan Lewis tersenyum sedikit, oke, jika saya berhasil, saya akan mengucapkan beberapa kata baik kepada Anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Pemuda itu tampak bahagia dan terus mengikuti Nathan Lewis untuk berterima kasih. Segera, wawancara dimulai. Satu persatu, pewawancara berjalan dengan gugup dan keluar dengan frustrasi. Bahkan, pewawancara dari universitas terkenal itu tidak berhasil. Melihat bahwa orang-orang yang diwawancarai dari universitas terkenal semuanya gagal, pemuda di samping Nathan Lewis menjadi lebih gugup, tangannya sedikit mengepal, dan telapak tangannya penuh keringat. Selanjutnya, Nathan Lewis. Segera, giliran Nathan Lewis. Ketika Nathan Lewis bangun, pemuda di sampingnya meraihnya. Bung, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik untukku, aku akan mengandalkanmu, kata pemuda itu gugup. Nathan Lewis mengangguk, lalu berjalan ke kantor. Begitu dia masuk, dia melihat 3 orang duduk di belakang meja, dengan gadis yang baru saja mengumpulkan resumenya berdiri di sampingnya. Bahwa Daniel Nuno sedang duduk di tengah, jelas dia adalah pewawancara utama untuk wawancara hari ini, dan 2 kiri dan kanan hanyalah foil. Apakah dia bisa lulus wawancara atau tidak, hanya perlu sepatah kata dari Daniel Nuno. Daniel Nuno memandang Nathan Lewis, matanya dengan tenang berkata, perkenalkan dirimu. Nathan Lewis hendak berbicara, tetapi melihat seorang pewawancara di samping Daniel Nuno berkata, karena kamu tidak memiliki resume, kamu pasti lulus dari universitas. Biarkan Anda memberitahu saya tentang pengalaman Anda selama beberapa tahun terakhir. Nathan Lewis mengangguk dan menjelaskan secara singkat pengalamannya setelah lulus, dan tentu saja dia juga mengatakan tentang pemenjaraannya. Dia tidak menyembunyikannya, dan dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Hanya saja Nathan Lewis mengatakan bahwa dia berada di penjara, tetapi tidak ada yang menunjukkan kejutan kepada beberapa orang. Jelas, Daniel Nuno baru saja memberitahu beberapa orang, jadi orang-orang ini tidak akan terkejut. Setelah Daniel Nuno mendengarkan, matanya sedikit tertutup, dan dia memegang kedua tangannya di depan, bersandar di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika gadis di sebelahnya melihat ini, dia buru-buru melangkah maju untuk memberi Daniel Nuno. Tahukah Anda perusahaan macam apa kami ini? Apakah Anda tahu siapa bos perusahaan kami? Anda, seorang napi yang baru saja keluar dari penjara, berani datang untuk wawancara. Seorang pewawancara tersenyum menghina. Kenapa tidak berani? Apakah perusahaanmu dengan jelas menetapkan bahwa orang yang pernah di penjara tidak boleh diwawancarai? Lagi pula, apa salahnya berada di penjara? Apakah orang jahat yang pernah berada di penjara? Kata Nathan Lewis dengan senyum tipis. Meskipun perusahaan kami tidak memiliki peraturan tegas, tetapi Anda adalah mantan tahanan. Jika Anda masuk ke perusahaan, itu akan mempengaruhi citra perusahaan kami. Saya yakin perusahaan lain tidak akan menginginkan Anda dibebaskan setelah menjalani hukuman Anda. Anda lebih baik sadar diri. Jika itu aku tidak akan punya wajah. Pewawancara memandang Nathan Lewis dengan main-main, sepertinya dia sengaja mempermalukan Nathan Lewis, dan suaranya sangat keras. Kali ini, pewawancara di luar juga mendengarnya, dan mereka semua terkejut, dan pemuda yang baru saja mengikuti Nathan Lewis bahkan lebih terkejut. Sial, ternyata itu adalah mantan tahanan. Aku membuang permen karet dengan sia-sia. Ini benar-benar buruk. Pemuda itu bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Nathan Lewis di kantor tidak marah, dan tersenyum ringan, jika saya jadi Anda, saya tidak akan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria sama sekali. Saya tidak akan memiliki wajah untuk duduk di sini. Anda memiliki lingkaran hitam di seluruh mata Anda. Apakah kamu melihat istrimu di malam hari, tetapi kamu tidak sama sekali tidak ada gunanya, tidak bisa tidur sepanjang malam. Kata-kata Nathan Lewis membuat pewawancara tertegun, menatap Nathan Lewis dengan sedikit ngeri di matanya, dia tidak melihatnya. Tidak mengerti, bagaimana Nathan Lewis tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rahasianya untuk menjaganya, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun. Di mata orang luar,
dia memiliki keluarga yang bahagia dan suami istri yang harmonis. Hanya dia yang tahu bahwa pada malam hari, dia jatuh ke dalam kesakitan yang dalam. Sekarang kata-kata Nathan Lewis mengenai tempat yang sakit, yang membuat pewawancara tiba-tiba marah, dan urat biru di dahinya menonjol. Kamu berbicara omong kosong, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria. Saya punya istri dan anak-anak, dan keluarga saya sangat bahagia. Pewawancara berteriak keras, dengan sengaja menganggap anak itu sangat serius. Untuk membantah Nathan Lewis, buktikan bahwa Nathan Lewis adalah omong kosong. Nathan Lewis tersenyum, bahkan jika Anda memiliki anak, itu bukan milik Anda, itu tidak dijemput, atau menantu Anda melahirkan orang lain, karena kekurangan Anda telah ada sejak kecil, dan itu disebabkan oleh kekuatan eksternal karena kecelakaan, membuat Anda kehilangan kemampuan seorang pria. Boom! Tepat setelah Nathan Lewis selesai berbicara, pewawancara membanting meja dan berdiri, memelototi Nathan Lewis dan berkata, "Kamu mau selidiki saya?" Pewawancara ini benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria karena dia ditendang di selangkangan oleh seekor keledai ketika dia masih kecil, dan hanya mengangkat seorang anak setelah menikah. Kecuali orang-orang di kampung halamannya yang tahu tentang hal-hal ini, tidak ada seorang pun di Gruyères yang akan mengetahuinya. Dia sengaja menjauh dari kampung halamannya karena alasan ini, tetapi dia tidak berharap akan diberitahu langsung oleh Nathan Lewis. Kamu tidak layak untuk penyelidikanku. Nathan Lewis tersenyum dingin. Namun, kata-kata pewawancara juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Nathan Lewis adalah kebenaran. Kali ini beberapa rekan di tempat kejadian memandang pewawancara dengan mata aneh. Pewawancara juga tampaknya merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan segera menjadi marah dan bergegas menuju Nathan Lewis. Melihat bahwa wawancara akan berubah menjadi adegan perkelahian, Daniel Nuno hanya bisa berteriak dengan marah, "Cukup sudah, duduklah." Pewawancara hanya bisa menatap Nathan Lewis dengan tegas, lalu duduk. Daniel Nuno hanya ingin membiarkan bawahannya mempermalukan Nathan Lewis dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu tidak pantas. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, yang membuat Daniel Nuno sedikit marah. "Nak, kamu tidak cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Kamu tidak ingin menunjukkan kepada kami pintu apa adanya. Lebih baik kamu keluar dan jangan datang lagi." Pewawancara lain melihat wajah Daniel Nuno sedikit marah, dan segera menanggapi Daniel Nuno, Nathan Lewis menegur. "Di perusahaan berskala besar, ada karyawan sepertimu. Ini benar-benar waktu untuk memperbaikinya." Nathan Lewis mencibir, bangkit dan berjalan keluar, dia tidak benar-benar ingin bekerja di sini. Tetapi tepat ketika Nathan Lewis bangun dan hendak berjalan keluar, tiba-tiba seorang pria muda yang tinggi dan tegas dengan setelan jas masuk. Pemuda itu membawa sedikit keagungan di tubuhnya, dan begitu dia memasuki pintu, dia melirik Nathan Lewis. Nathan Lewis juga menatap pemuda itu, dan kemudian bersiap untuk pergi. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, "Kamu adalah Nathan Lewis." Nathan Lewis memandang pemuda itu dengan curiga dan sedikit mengangguk, dia tidak mengenal orang di depannya. Tetapi jika orang tua Nathan Lewis ada di sana, mereka pasti akan saling mengenal. Orang inilah yang mengusir orang tua Nathan Lewis ketika mereka pergi ke Villa Teluk Genuo. "Tuan Safi." Setelah Daniel Nuno melihat pemuda itu, dia berlari dengan tersanjung, dan kemudian menjelaskan, "Orang ini bernama Nathan Lewis, dan dia datang untuk melamar pekerjaan, karena dia tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami, jadi kami menolak. Tinggalkan dia." Setelah pemuda itu mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap Nathan Lewis lagi, lalu berbalik dan pergi. "Tuan Safi, dia adalah narapidana yang baru saja keluar dari penjara." Daniel Nuno menghentikan pemuda itu dan berkata. Pria muda itu berbalik perlahan, dan menatap Daniel Nuno dengan mata tinggi, "Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pemuda itu berbalik dan pergi, Daniel Nuno dan dua pewawancara semua tercengang, menatap Nathan Lewis dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana Nathan Lewis mengenal manajer umum perusahaan. "Nathan Lewis, bagaimana Anda mengenal Presiden Safi?" Daniel Nuno bertanya dengan wajah bingung. "Apakah dia manajer umum perusahaan ini?" "Saya tidak mengenalnya." Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Nathan Lewis tidak mengenal pemuda ini, dan dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi pemuda ini pernah bertemu Nathan Lewis, dan dia bahkan melihat Nathan Lewis mengikuti Ariana. Nama pemuda itu adalah Jorgan Safi. Dia adalah mahasiswa internasional yang lulus dari Universitas Stanford di luar negeri. Setelah bekerja di grup Smith, dia telah digunakan kembali,
dan Jorgan Safi ini juga menyukai Ariana Smith dan telah mengejar Ariana, tapi Ariana Smith tidak setuju. Setelah William Smith memberikannya kepada perusahaan Ariana Smith, karena Ariana Smith tidak mengelolanya, ia memindahkan Jorgan Safi menjadi manajer umum Rovon Chemical Co., Ltd., dan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Jorgan Safi ini memang memiliki kekuatan. Dalam waktu singkat, manajemen perusahaan terorganisir dengan baik, dan telah menjadi anak perusahaan grup Smith yang paling menguntungkan. Alasan mengapa Jorgan Safi bekerja sangat keras adalah untuk membuat Ariana Smith menyukai dirinya, tetapi ketika dia tahu bahwa Ariana telah bersama seorang anak seperti Nathan Lewis yang telah berada di penjara, hatinya berubah secara drastis, dan dia ingin mengambil Ariana dari tangan Nathan Lewis. Sekarang Nathan Lewis telah datang ke perusahaan untuk wawancara, tentu saja dia harus mengambil kesempatan ini. Selama Nathan Lewis tetap di perusahaan, dia dapat memiliki puluhan ribu cara untuk membuat Nathan Lewis berhenti meskipun ada kesulitan, dan dia juga dapat memprovokasi hubungan antara Nathan Lewis dan Ariana Smith. Ini benar-benar aneh. Daniel Nuno mengerutkan kening, tetapi ketika manajer umum berbicara, salah satu manajer departemennya tidak berani menentangnya, jadi dia hanya bisa berkata kepada Nathan Lewis, lakukan prosedur orientasi, dan kemudian saya akan mengirim seseorang untuk menunjukkan kepada Anda tentang perusahaan. Sekarang Daniel Nuno tidak berani menyusahkan Nathan Lewis untuk saat ini, dia tidak tahu apa hubungan antara Nathan Lewis dan Jorgan Safi. Nathan Lewis juga sedikit aneh. Dia tidak mengerti apa ini, Tuan Safi, mengapa dia ingin menjaga dirinya. Sepertinya dia tahu dirinya. Mungkinkah Ariana tahu bahwa dia datang ke perusahaannya untuk wawancara dan secara khusus bertanya kepada manajer umum? Nathan Lewis sedikit mengernyit dan berpikir, mengikuti gadis di kantor, dan dibawa untuk menjalani prosedur masuk. Sial, anakmu ternyata adalah tahanan. Aku benar-benar tidak beruntung berbicara denganmu untuk waktu yang lama. Sayang sekali, hanya kamu yang tidak akan pernah melamar pekerjaan. Pemuda itu menegur. Nathan Lewis memandang pemuda itu. Awalnya, dia merasa bahwa pemuda itu baik, tetapi dia tidak ingin menjadi pria yang rendah hati. Tuan Nathan, silakan datang ke sini bersama saya. Kartu identitas diperlukan untuk prosedur masuk. Apakah Anda membawanya? Gadis yang mengikuti Nathan Lewis keluar bertanya kepada Nathan Lewis. Oh, aku membawanya. Nathan Lewis menyerahkan kartu identitas itu kepada gadis itu, lalu tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis itu sengaja menanyakan ini, hanya untuk memberitahu bocah itu. Benar saja, ketika pemuda itu melihat bahwa Nathan Lewis telah berhasil dalam wawancara, matanya tiba-tiba melebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, Nathan Lewis mengabaikannya, tetapi setelah mencibir, dia mengikuti gadis itu dan pergi. Ketika Nathan Lewis melamar pekerjaan itu, di kantor manajer penjualan, Leana berkata dengan marah kepada Daniel Nuno, ada apa denganmu? Bukankah kamu mengatakan kamu tidak boleh mengakuinya? Sekarang dia telah diterima. Jangan membuatku bosan sampai mati di masa depan, ayahku pasti akan membiarkanku membawanya bekerja setiap hari. Bisakah kamu menyalahkanku? Siapa yang tahu apa hubungan antara anak itu dan Tuan Safi? Dia langsung diakui oleh Tuan Safi, apa yang bisa saya lakukan? Daniel Nuno juga berkata dengan ekspresi tidak senang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.